Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala lakumul arda firasa was samaa bina wa anzala minas samai ma'an bahara bihi minas samarati rizqan lakum bala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Cakep nggak suara saya? Kan main. Susu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamba Allah yang dirahmati, sahibul bait, abang saya yang undang saya di sekolah mah saya takut banget karena dia kepsek saya. Di sini mah nggak takut bisa. Beliau adalah abang saya, Bapak Sahadi ST. Semoga beliau sehat Allah Subhanahu wa taala. Nafillah guru kami Ustaz Muhammad Ali SPDI MPDI. Mudah-mudahan juga beliau selalu sehat Allah Subhanahu wa taala. Sakinah mawaddah warahmah rumah tangganya, anaknya soleh dan solehah di dunia wa dunya wal akhirah. Para bini sepuh, Ustaz Asma tadi saya dikasih tahu tadi hilang dah. Ustaz Asma ada lagi, Pak PT Asnawi Ketua Taklim, tokoh masyarakat ada Bapak Haji Lili Jarkoni, ada pembawa acara Bapak RT Subur, RT-nya banyak banget ini. Jamaah Al-Bainah. Sama sebutin baik yang ditulis di sini. Sohibul Bait ada Bapak Haji Junaidi dan keluarga. Mudah-mudahan apa yang saya sebutkan ini termasuk bapak-bapak semua yang saya sebutkan tidak mengurangi hormat dan takzim saya. Kita berdoa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita selalu diberikan keridhaan, keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Umur yang panjang tentunya di dalam taat dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Selalu diberikan inayah, taufik wal hidayah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hamba Allah yang dirahmati, saya kalau ceramah ini sebenarnya paling nggak bisa. Karena kalau ceramah itu ya semaunya. Maka kalau ngaji saya selalu bawa kitab, tapi ya hafalan saya kadang-kadang ya jelek juga. Nah malam ini 100 hari apa 1000-nya? 100. Saya akan bawa sebuah dalil. Yang ngerti tinggal diartikin, yang nggak ngerti diam baik. Apa yang di depan makan aja. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam kitab Nihatul Zain karya besar Syekh Nawawi Al-Bantani, kalimatnya begini redaksi kitabnya: waqad jarat adatun nasi bi tasadduqi anal mayyiti bi salasatin min mautihi. Sudah adat kebiasaan di Indonesia ini ada orang bersodakoh pada hari ketiga di masa kematian seseorang. Wa bi sabiin disempurnakan pada hari ketujuh. Wa fi tamamil isrina disempurnakan pada hari ke-20. Wa fil arba'ina disempurnakan pada hari ke-40. Wa fil mi'ati disempurnakan pada hari ke-100. Wa ba'da zalika kullu sanatin haulan min mautil maiti kama afadahu Yusuf As-Subulawi. Kitab ini sering saya muzakarah bahas masail bersama teman-teman Muhammadiyah, karena yang ngomong adalah Yusuf As-Subulawi ini. Dia yang ngomong Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kita kenal Kiai Haji Muhammad Darwis, pendiri PP Muhammadiyah 1912. Yang ngomong guru besarnya Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kata beliau, waqad jarat adatun nasi, sudah kebiasaan ada watasaqati bisalasatin maut, ada hari ketiga dalam sedekah. Wa bisabiin ada hari kedua. Kemudian wa fil isrina disempurnakan hari ke-20. Nanti di kitab Jubat Imam Ahmad bin Hanbal ada di dalamnya. Kemudian disempurnakan wa fil arba'ina hari ke-40. Terakhir wa fil mi'ati disempurnakan pada hari yang ke-100. Wa ba'da zalika kullu sanatin haulan, setelah itu dilaksanakan penyempurnaan haul yang disebut kita dalam satu
yang ngomong Kiai Haji Ahmad Dahlan, pendiri PP Muhammadiyah 1912, dari guru besarnya termasuk Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yaitu Al-Imam Yusuf As-Sulawi. Berdasarkan muzakarah ini, maka malam ini kita menggunakan dalil bukan adat. Siapa yang ngomong? Di antaranya adalah Al-Imam Syekh Nawawi Al-Bantani. Hadirin, maka jangan pernah ragu. Setiap amal ibadah yang tidak pakai dalil mardudatun, ditolak, pasti ditolak. Maka malam ini bukan adat ngumpul-ngumpul begini, tapi ada dalil. Makanya saya pastikan orang di sini bersedekah. Dan kitab Jubat lebih sempurna lagi. Wa idza sadaqatu ba'da nabi, ketika si mayit sudah masuk ke liang kubur, malamnya wa tasaddaqa yabqa sabin salah satu ayam. Malamnya diadakan, itu disebut kumpul-kumpul bersedekah, itu pahalanya dikekalkan sampai 3 hari. Baru malam pertama dong. Wa amma sadaqatu salah satu ayam yabqa sabaha min sabti ayam. Kalau suruh diadakan malam ketiga harian, Allah kekalkan pahalanya sampai 7 hari. Wa amma sadaqatu fis sabati wa yabqa sabaha. Nah, bedanya di sini wa hubsin wa isrina yauman. Ada malam ke-25, di kita jarang. Ya, tetapi ulama membolehkannya, ada 14, ada 25. Karena itu yang disebut dengan etika bertaqrabilillah, untuk mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini berbarengan dengan Zulhijjah ini kita doakan pula ya orang-orang saudara kita yang sedang ada di Mekah, mungkin besok udah persiapan pada mudik ke kampung halamannya masing-masing ke tanah air. Mudah-mudahan mereka termasuk haji yang mabrur dan mabrurah, itu masya Allah. Udah pada ke haji Pak? Pingin nggak? Daftar. Nggak ada lagi cara. Maka saya sering menghimbau diri saya sendiri. Bapak punya rumah 2, mobilnya 1, wajib rumah 2 dijual 1 untuk ongkos naik. Kalau dibalik mobilnya 2, rumah 1, maka rumah atau mobil yang 2 itu wajib dijual untuk ongkos naik. Ada yang ketiga, nggak punya rumah, nggak punya mobil, tapi bini 2. Ngapain? 2. Laku biarnya. Jadi hamba Allah yang dirahmati, ini gambaran. Terus ruang lingkup sodokahan begini, ini kan baru air, ntar pasti ada besek saya. Kasih nyebut aja biar. Mohon maaf, saya termasuk ustadz yang sedikit menggelitik, apalagi dalam kitab Fathul Qori, Fathul Wahab, dalam ceritakan besar. Pulang dari sini, ini jangan dianggap remeh air. Kala ulama, walau bisyurbatin ma'wa, meskipun hanya air di dalam lingkungan sedekah kemaitan, maka tidak boleh tertinggal. Semuanya burus, kata orang sini. Habiskan. Makanya jadi prototin minum. Jair. Ambil, habiskan. Kalau ntar ada makanan, biarkan kita cicipi di sini. Maka kalau semua habis pulang kita, maka full pahalanya buat Bapak Haji Banin bin Haji full. Tapi kalau sepotong, maka pahala yang nyampe juga sepotong. Jangan suka ngomong begini. Kalau ada malam pertama, biarin buat malam yang kedua, nggak usah. Magit ada rezekinya. Burus habiskan. Maka dengan segala hormat, tolong keluarkan plastik hari ini. Lu karpet bawa. Ini orang. Hadirin Allah yang dirahmati. Ini saya pastikan Pak. Kenapa? Karena setiap sedekah yang yakin Pak. Bapak yakin apa enggak? Saya cerita Pak, bagaimana perjalanan ruh di alam barzakh. Semua ruh itu tidak ada di surga sekarang. Semuanya di alam jadah. Yang ketiga, di dalam kitab Ta'iqul Akbar karya besar Al-Imam Ibrahim Ahmad Al-Qadi, diceritakan ruh yang selebihnya sudah 1 tahun itu berkumpul jami'ul arwahi di seluruh alam ruh beserta Nabi Adam turunannya semua. Ini tidak bisa kelihatan. Kalau Bapak Banin baru 100 hari, berarti baru 3 bulan, belum setahun, masih ngumpul berputar, kata Imam Ibnu Qayyim dalam kitab ruhnya ini pakai oleh Wahabi. Saya sebutkan kitabnya ini supaya paham. Kitab ruh itu kumpul ruh sebelum jatuhnya 1 tahun itu bisa berkumandang berkeliaran di mana-mana. Ngapain?
nengokin keluarganya, adakah yang ngirim doa kepadanya? Nengokin keluarganya, adakah yang ketika warisan ditinggalkan berantem apa tidak? Kalau berantem, siksa buat saudara-saudara kita, termasuk piut-piut kita. Maka saya menghimbau, tidak boleh ada berantem dalam urusan wali, bagi baik. Selesai. Kenapa demikian? Karena kalau kita sayang sama engkong kita, pastikan di sana diberikan wayat syutu, wayat syutu, wayat syutu, berikan kegembiraan dan kesemangatan di alam batin. Makanya orang dulu, saya orang kampung. Kalau tadi Bapak harus, saya tuh spesialis matematika kalau di sekolah. Tetapi karena kebetulan saya orang Badung, orang kampung, ngaji kami sama 6 kiai dari 2 wilayah asnaf. Satu kami ke Buya Dibyati, bukan Cilongok, tapi keturunan Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang kedua kami ke Cianjur, ke Syekh Ahmad Satibi Gentur. Punya murid, punya adik namanya Syekh Ahmad Kutubi Gentur Cianjur, yang punya anak namanya Angno. Itu kami bernasab ilmu sanadnya ke sana, lalu turun ke Sukabumi namanya Syekh Ahmad Wali Gentong Cisaat. Punya murid, punya 2 anak, Syekh Yusuf Mubarak, yang kedua Mama Ismatullah, diguruin oleh guru kami. Maka saya ini muridnya yang datang malam ini adalah urutan kelima. Dari sana turun ke atas, turun ke bawah, turun ke atas, nyambung ke Syekh Hasanuddin Al-Bantani. Lalu naik ke atas Syekh Ahmad Satibi Gentur, berguru Syekh Kresek ada di Jawa. Syekh Kresek masuk ke Syekh Khalil Al-Bangkalani, lalu masuk Syekh Abdul Muhib Al-Wijahan. Lalu kalau sudah masuk situ, masuk ke Kangjeng Sunan Geseng, masuk ke Kangjeng Sunan Kalijaga, Kalijaga masuk ke Kangjeng Sunan Ampel, Ampel ke Syekh Jumadil Kubro, terus ke Syekh Hasyim Qasim, ke Muhammad Ali, Ali Muhammad, kemudian sampai dengan Jafar Sodik, Jafar Sodik terus ke atas sampai Muhammad Al-Bagir, Muhammad Bagir masuk ke Hasan Husain, masuk kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya bersanad 37 di dalam rangka keilmuan, bukan sanad darah, tapi sanad keilmuan. Makanya kalau saya pastikan ceramah, itu dipastikan bertanggung jawab dalam kitab-kitab yang saya baca. Bapak jangan melongo makan, kopi diantengin makan. Masya Allah ya Rahman. Terus saya cerita begini, di dalam kitab tuh redaksinya begini. Wah, ini ciri-ciri orang mau meninggal. Sekarang, nah hati-hati. Ciri-ciri orang yang mau meninggal. Waqad waqa'a bin naza'i habasa lisanuh. Orang yang akan meninggal dijatuhkan sakaratul maut, maka dipastikan habasa lisanuhu, lidahnya tertekan kilo. Terus kalau duduk ini bengong, padahal depannya kopi. Hati-hati yang bengong, khawatir pulang dari sini 15 menit lagi minum diumbah. Ada juga ketika habasa lisanuhu itu diartikan oleh para ulama, tafsirnya adalah kebiasaan yang tidak biasa pakai. Nah, biasa mancing, ya mancing. Nah, biasa makan cuman 1 piring, dia makan 3 piring. Nah, hati-hati. Biasanya kopi malah minta teh, hati-hati. Kalau susu kebiasaan saya. Bapak nuding saya kalau begitu. Hadirin Bapak, habasan kilo tertekan. Saat begitu, atau Allah mengatakan adzakhalla arba'atun minal malaikah, dimasukkan 4 malaikat. Pertama malaikat datang sebelah kanan, assalamualaikum ana muwakkalu birizqika, wahai fulan yang akan dicabut nyawanya itu. Hanya dia yang tahu Pak. Hanya jangan bengong deh tadi, bengong baik. Kalau mata udah mulai ke atas begitu, begini 2 itu. Kalau nggak dicabut ke meja banyak cicilan. Mikir begitu. Makanya yang ke atas ini. Guru kami ngajarin ini. Ya kalau ada orang sakit kemudian posisi sakitnya agak berat, maka kalau posisi yang berat Bapak sebelah kepalanya, kalau yang ringan Bapak sebelah kakinya. Itu diajarkan bagaimana cara bertakziah menengok orang yang sakit. Diambil, ntar kalau yang meninggal itu pasti dari bawah, dari kaki. Beda dengan Nabi, kalau Nabi dari kepala. Kita kan nggak ada nasab Nabi semua ini. Nah, pasti dari bawah. Kalau udah dingin, Bapak yang ngomong,
Ini mah kalau aduh dingin ya cepet matinya. Nggak boleh diomongin begitu, nggak usah diam aja kan. Kalau udah dingin beda kan rasanya. Ya. Nah ini habasa lisanu, kilu lidahnya, badannya tidak tertegak lagi. Kata ulama kalau seperti itu datang satu malaikat namanya ana muwakkalun birizqika. Wahai fulan, aku malaikat yang ditugaskan oleh Allah mewakili ngurusin rezekimu. Makanya kalau orang meninggal, Bapak sering tahu ya Pak, ya Allah barusan ngobrol sama gue, itu rokok gue sebatang diambil, sekarang innalillahi. Saya pastikan Pak, tidak akan dicabut nyawa seseorang sampai habis rezekinya di muka bumi ini. Nah sekarang kita pindah ke hadis. Di hadis Arba'in nomor 4 jelas itu. Konsep penciptaan manusia pertama kali bukan ajal, tetapi yang diperhatikan oleh Allah adalah rizkinya. Inna ahadakum yajma'u khalqahu fi batni ummihi arba'ina nutfatan. Ketika seseorang dikumpulkan dalam perut seorang ibu yang rahimnya kuat selama 40 hari dari tetesan sperma. Coba yuk bilang yuk. Dari tetesan sperma. Jadi sperma itu berjuta. Lalu yang masuk entah pertarungan hebat antara suami istri itu yang nyeplos satu Pak. Yang kuat nyeplos satu akan terkandung di ovarium. Saat yang satu itu diciptakan oleh Allah, diutamakan sampai 40 hari. Summa yakunu alaqatan bisajari. Setelah 40 hari ditambah lagi oleh Allah 40 hari. Dibentuk dari sperma tadi dari alaqah, segumpal darah, bukan daging. Maka setelah 40 tambah 40 jadi berapa? 80. Ya, udah pintar matematik ini. Summa yakunu mudghatan mithla dzalik. Setelah 40 dia jadi sperma, 40 berikutnya jadi segumpal darah, 40 berikutnya baru segumpal daging. 40 jumlahnya 120. Dalam Islam 1 bulan ada 30 hari. Hitung dah 120 dibagi 30 4 bulan. Pinter banget nenek-nenek ya. Perawan. Pastikan Pak, kalau orang sudah 4 bulan, lihat kata Nabi, fayang fihiruh. Di situ nggak ada keterangan malaikat siapa yang diutus, tapi kata Imam Suyuti yang diutus malaikat bingkai. Karena salah satu pengatur rezeki dan butun untuk perut seorang ibu janin, maka diantaranya malaikat Mikail. Ditiupkan ruhnya. Mohon maaf, kalau ada orang 4 bulan lebih lalu keguguran, wajib dikasih nama itu, karena sudah ada ruhnya. Kalau kurang dari 4 bulan tidak perlu dikasih nama kalau keguguran. Datang ke Indonesia, Payang Pihiru. Oh, gede banget. Payang Pihiru ditiupkan ruh. Ada 4 di situ Pak. Wa yu'maru bi arba'i bi kalimatin bi katsbin. Dititipkan 4 perkara oleh Allah, yaitu rizqika, kemudian wa ajalika, kemudian wa amalika, syaqiyyun as-sa'id. Pertama rezekinya, ajalnya, amalnya, kecewa dan kebahagiaannya. Ini 4-4-nya jangan coba-coba dikotak-katik. Ini disebut dengan takdir mubrom. Hanya Allah sendiri saja yang punya bagian. Karena takdir ada dua, ada takdir mubrom, Allah punya andil, manusia tidak diberikan kesempatan. Ada takdir mu'alaq, Allah yang menentukan tapi ada andil manusia. Contoh yang mubrom, saya laki, jangan coba-coba berubah jadi perempuan sampai meninggal dah. Kalau pas Sahadi besok ganti pakai rok, melawan takdir mubram Allah, laknatullah. Kubur hidup-hidup, nggak boleh. Sebut dengan takdir mubram. Bapak dilahirkan, mohon maaf ada asli orang sini. Bapak dilahirkan di sini, tidak bisa memilih di Perancis, tidak bisa memilih di Inggris. Itu disebut takdir mubrom, hak Allah. Jangan suka tengok. Tapi kalau miskin pingin jadi kaya, itu mu'alaq, ada andil manusia untuk berikhtiar. Nah, ini susu nggak akan bisa nyampe ke badan saya kalau tanpa ikhtiar. Betul apa tidak? Betul. Caranya? Duduk. Ada yang kesel minum. Ya, lalu tak
takdirmu Allah. Contoh lagi di KTP. Itu ajal apa umur? Beda. Umur dengan ajal beda. Ajal takdirmu bro, Allah yang tahu kapan, waktu, di mana, Allah yang tahu. Tapi urusan kita umur. Faktanya di KTP nggak ada tulisan ajal. Nama, agama, umur. Bapak tahu berapa umur? 16. Coba kita ganti. Sekarang ganti susu semua pakai baygon. Minum mati ya. Mati. Meninggal nggak? Syariatnya meninggal nggak? Ya. Meninggal meskipun Bapak dijatuhkan di Lauhul Mahfuz 60 tahun karena tidak andil merawat badan, maka nggak bisa meninggal. Itu sebut takdir mu'alaq. Ada andil manusia untuk merawat. Saya nggak percaya Ustaz. Itu motor copotin sekarang remnya. Pulang nggak usah pakai rem, kencang be, 100 km. Tabrak kita di jalan. Kira-kira pindah alam nggak? Dalam. Karena itu rem ikhtiar manusia. Makanya hati-hati, disebut oleh Nabi kalau mau berkendaraan ada doanya Bismillahirrahmanirrahim. Minta perlindungan sebagai ikhtiar Allah yang menentukan celaka kita, syakiyun tadi, atau kita berada dalam kecerobohan, taksirnas anfah. Ini gambaran. Nah makanya rezeki ini menjadi dasar yang pertama. Makanya Bapak jangan kaget orang mau meninggal mau makan dulu, karena Allah sulit untuk mengingkari janjinya. Kalau masih di dalam satu hari itu satu piring harus masuk badannya, satu piring harus masuk. Jangan kaget, baru aja ngobrol sama gue, rokok gue diembat. Sekarang innalillah. Allah nggak bisa mengingkari. Ada kelemahan Allah yang sifat majas, ya. Allah itu sulit mengingkari janji. Maka datang 4 bulan, datang orang Indonesia, ngapain payang biru, dimasukin itu doa dari para malaikat Mikail. Datang orang Indonesia kumpul bareng-bareng, disebut 4 bulan. Oke, 4 bulanan biasanya ada rujakan apa enggak? Ada rujakan ya? Rujakan isinya apa coba? Ada jambu, batu bisa. Ada jambu, air, ada mangga, ada beling-beling. Dibikin yang asam menandakan untuk hidup. Kelimut kalimat Quran ekspresif dalam Quran. Yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardil malikil qudusil azizil hakim. Semua buah-buahan, bunga, tanaman yang kelihatan tidak hidup ditentukan oleh manusia, semuanya bertasbih di hadapan Allah Subhanahu. Makanya Bapak kalau ada rawi sudah digituin bunga itu pilih yang masih seger. Kenapa? Ketika seger dia hidup, tasbih dia. Kondisinya sedang 4 bulanan, itu bunga bertasbih kepada janin. Begitu. Datang ke kuburan, lihat engkong kita, tanahnya udah depek, panjangin, masukin lagi, gembulin dikit, tambahin, tambah bunga lagi, ambil yang seger, jelek, ambil air supaya seger. Kalau seger, hidup bunganya, bertasbih dia untuk mendoakan apa yang ada di dalam begitu. Itu Nahdlatul Ulama, bukan akal-akalan dari sononya. Maka ketika 4 bulanan di situ ada buah-buahan yang segar tadi, jatuhkan ada niat untuk 4 bulanan berbarengan dengan Mikail meniupkan doa-doa 4 tadi, maka saat itu juga seluruh buah-buah tadi mendoakan si janin. Itu pentingnya 4 bulan. Saat jatuh 2 berikutnya, 3 bulan berikutnya, 7 bulan, Al-A'raf bermain di situ. Falamma asqala dawallaha rabbahuma walain aitana syakirun nasyakirin. Ketika kandungan seorang istri asfalat, pakai asfalat, wajib pasti. Ketika sudah berat, 2 bulan menjelang untuk dari hari kelahiran, berat istrinya, maka dituntun untuk doa Allah Rabbahuma, berdua suami istri mengadakan doa kepada Allah Subhanahu. Cuman orang Indonesia mah kalau berdoa nggak enak berdua. Tetangganya dikumpulin, yuk ngedoa bareng. Gua ada 7 bulan, ngerti nggak Pak? Al-A'raf udah. Saya pastikan bukan adat 7 bulan, 4 bulanan itu dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan adat. Termasuk orang yang menentang di Basul Masail, yang kalau ngomong adat, al-adah muhakamatun malam haliful syar, jangan sembarangan kalau adat. Bahkan kalau ada yang nanya,
anak dulu orang yang mau hitanan suka ada naik kuda ya Pak? Kira-kira ada tahu bukan? Ayo coba. Udah mulai bengong nih. Ya besok disunat. Tapi anaknya ngomongin, Pak saya pengen naik kuda dulu. Ya supaya bahagia dia aja, maka dicumponi itu sama ayahnya. Naik kuda itu adat kan? Kalau bapak tuh istri nggak akan ketemu di hadis Nabi. Tapi kalau saya tidak ada ketemu itu. Ini saya cerita Pak, mudah-mudahan ya saudari udah nyampe di sini semua. Bapak tahu nggak kulit kita dulunya apa ini? Ini minal asfar, kuku Pak. Jadi Adam itu pertama kali diciptakan oleh Allah, seluruh badannya kuku. Yang ngomong bukan saya, Muhammad Abdurrahim bin Ahmad Al-Qadi di zaman Presiden Umar bin Khattab, berarti sahabat. Kitabnya jelas ada, silahkan. Ketika diciptakan Adam, seluruh posisinya ini kuku semua. Yang dari joggut kukunya ini bersinar, ketemu cermin, Adam selalu mengambil Jibril. Jibril begitu cantik dan hebatnya saya, kata Jibril, mantap Adam. Singkat cerita, Adam punya masalah ketika di surga. Kata Allah, wa ta'liqu sa'iyyatun ila isfar. Hai Adam, kau pastikan ada kesalahanmu. Ku ganti semua itu dengan jildah kulit sekarang. Tapi ingat Adam, awwaluha halhun. Kau kusisakan di bagian ujung-ujung jarimu ini. Jadi kuku ini jelas Pak untuk mengingatkan kita Adam punya dosa. Kata Allah, huluin haram. Ini agak anget Pak. Coba cek oleh Bapak. Kecuali yang mau meninggal. Orang ngomong anget-anget kuku menandakan haramun ila finar. Inilah dosa Nabi Adam. Dan kita termasuk imbasnya. Supaya diingatkan kaki, jari, semua ini ada kukunya. Dulunya ini kuku semua. Kira-kira udah mendengar ini belum? Belum. Ujung. Adam setelah begitu Pak, jatuh nyantuk itu nangis di hadapan Allah. Ya Allah, bisa berubah lagi nggak dari asfar, dari jildan, dari kulit jadi nggak bisa, kata Allah. Untuk menghibur Adam dipanggilkan sebuah kuda besar namanya Maimun. Adam naik, sebelah kanannya Jibril, sebelah kirinya Mikail, depannya Israfil, belakangnya Israfil. Naik ke singgasananya Allah untuk menghibur Adam supaya tidak menangis lagi. Posisi Adam naik kuda tadi supaya bergembira. Kalau ngikutin syariat Nabi, kalau ada orang anak kecil mau dihitan supaya senang sebelum dihitan, itu ngikut Sayyidina Adam alaihis. Jangan ngomong ada, nggak boleh. Makanya saya ngaji itu paling bodoh ya saya. Jadi pastikan kitab yang ada di beberapa rumah itu ya saya baca. Saya tuh kalau lagi baik gitu ya, iman lagi bagus, kalau sadari kan bagus terus imannya. Kalau saya kan turun mulu nih. Kalau lagi bagus saya baca kitab gitu. Kalau lagi maksiat ya males banget nonton sinetron lah. Terus saya baca redaksi kitab, saya sampaikan di beberapa kesempatan seperti di taklim seperti ini, saya sampaikan. Bapak kalau nggak percaya ini anget Pak, ini ada hawa api kuku itu, maka disebut anget kuku. Untuk meninggalkan, untuk diingatkan oleh Allah kita punya dosa. Tapi itu pastikan Adam menjadikan. Tapi suatu saat kita bela Nabi Adam, karena Adam tidak selamanya, tidak seluruhnya berdosa, karena ada asbabiahnya, yaitu diganggu oleh iblis lana. Jadi kembali ke yang tadi, ketika habasa lisanuhu, orang mau meninggal, ternyata ada yang datang malaikat yang ngurusin rizki. Bahkan ngomongnya tilabtu fil ardi surakan waruban, aku sudah lihat masuk ke penjuru bumi bagian timur dan barat, sementara rizkimu tidak ada pun sebutir biji beras pun. Pada halat sah akan masuk saatnya, baru keringatan tuh Pak. Nah, jadi orang yang mau meninggal itu keringatan. Cuman keringatnya dua Pak ya. Kalau ada orang keringat di posisi jabhah, di dahi, itu bi'aqil jabin, ciri orang yang husnul khatimah. Kalau keringatnya kumpul di dahi. Tapi kalau sampai semua ke tubuh, ciri menandakan betapa dosanya banyak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau ada orang meninggal Pak, itu kan 40 hari kata Imam Nurul Qayyim diikutin oleh anak buahnya Israel.
ikutin kemana baik 40 hari itu, karena udah ditengokin terus tuh kayak kita nih. Nah kan itu udah lah jelas pasangan waktunya Pak ya. Kalau bapak duluan nggak apa-apa itu kayak arisan tuh ada namanya nggak? Dikocok keluar Ali Ali Meksiko itu nggak mungkin salah. Ali mana, waktunya mana, nggak mungkin Israel salah. Beda dengan kita kalau dikasih tugas salah mulu. Pak RT ngasih tugas sama anak buah salah mulu. Allah nggak punya anak buah tidak pernah terkena virus, nggak mungkin. Israel itu punya sayap besar, lintang utara Pak, sampai barat utara. Nanti saya ceritakan kalau diundang lagi. Nah ini sampai jam berapa kita nih? Sampai jam berapa? Jam 9 nih. Jam 11. Ada penceramah sampai mati nih. Ya, yang penting ntar pulang dari sini ada berkat, ada praktekan Pak. Jadi saya ingatkan diri saya, tidak ada 100 harian itu adat, bukan. Kalau bahasa guru kami, jangan suka sombong, ngaji yang banyak, kitab banyakin. Makanya kitab itu harus banyak. Jangan ngaji kitab 3, lalu sombong petatang petenteng, nggak bisa. Ashabus Syafi'i jutaan kitab. Contoh kayak kemarin di dalam kurban, ini contoh saja Pak ya. Kan itu ada kalimat wa yahrumu aidan ujratun lil jajari walau kanatil udhiyah tatawwu'an. Tidak boleh ada upah buat penjaga itu. Udah mulai ngotot teman saya. Kalau bapak ngototin saya baca kitab namanya Fathul Qorib pengarang Al-Imam Qasim Al-Ghazi dari kitab Taklil Al-Imam Abu Suja. Nggak boleh tukang jagal menerima upah. Kata beliau, walau kanatil udhiyah kita meskipun kurbannya sunnah. Makanya di dalam kambing itu suka ada selebihan. Harga kambing 3 juta satu setengah. Kata panitia, ibu kalau ada impak monggo 1.000 boleh, 50.000 boleh, 100.000 boleh. Dikumpulin sama panitia. Tuh jatah upah panitia dan tukang jaga. Begitu. Ini gambar. Bapak melototin saya nggak suka ini. Tukang baca kitab. Kalau bapak nggak suka ya ketemu Imam Qasim Al-Ghazi, bapak ketemu saya mau orang bodoh, dosanya banyak. Begitu. Ntar ketemu kitab Al-Iqna. Al-Iqna itu Al-Imam Hatib Asy-Syarbini. Disamakan di situ. Coba, boleh nggak orang yang sudah meninggal, seorang anak ingin berbakti, lalu orang yang meninggal itu niat kita korbanin, boleh nggak? Yang baik takut murtad ya. Wala udhiyatan an ghairihi bi ghairi izni, nggak boleh kurban atas nama orang lain bi ghairi iznihi kecuali dengan izinnya. Wa anil mayyiti ilam yusiha biha, kecuali ke masa hidupnya orang yang meninggal itu mewasiatkan untuk berkurban. Itu yang ngomong Al-Imam Syaraf An-Nawawi dalam kitab Syaraf Muhajjab. Tapi nggak suka Imam Abu Hasan Al-Abadi. Kata beliau, boleh seorang anak berbakti mengorbankan untuk orang yang sudah meninggal. Man saya di sini Pak, di situ disebut penjelasannya. Nggak ketemu kalau di situ, makanya guru penting. Loh, Abu Hasan Al-Abadi boleh, sementara Imam Nawawi nggak boleh, haram. Saya berikan contoh di sini, Pak, gambaran Pak ya. Saya tanya, kalau kurban pahalanya sama nggak dengan sedekah? Situ mainannya. Jadi kalau ada ustadz petantang petengdek, nggak boleh. Ini baca kitabnya 2. Karena Imam Abu Hasan Al-Abadi membolehkannya, maka dimulai oleh ulama. Saya contohkan sekarang. Kalau ada orang yang menyatakan kurban sama dengan sedekah, berarti kurban biasa saja pahalanya. Coba Imam Suyuti Pak, kalau bapak punya duit 1.000, wahidatan bi aslin wa huwa sahihil jismi, bapak kasihkan sama orang yang sehat 1.000 perak disebut infak tadi, maka pahalanya adalah dibalas 10 kebaikan. Itu orang mau gimana, mau dipakai mabuk terserah, bukan urusan kita. Yang penting kita sedekah aja. Itu yang namanya. Bahkan kalau ada orang sedekah sampai orang tuanya, itu sama tuh bimi ati alfin, sampai 100.000 kebaikan. Itu kalau sedekah sama orang tua. Ada yang lebih gede dari orang tua. Bitis ati alfin, 900.000 kebaikan. Sama siapa?
au alim bi qaryah, orang yang alim yang mengajarkan agama di kampungnya. Ustaz Ali sini. Saya bela Ustaz. Cuma gitu. Pak, apa yang maksud sedekah? Ada batasan pahala. Keterangannya ada. Wa ijazal bil hasanati falahu asyru amsalihah. Kalau ada orang berbuat kebaikan dibalas 10 kebaikan. Coba sekarang saya tantang, siapa yang tahu pahala kurban? Yang tahu kan? Kata Haidallah, hanya aku yang tahu. Adapun ada hadis yang menyatakan datang di hari kiamat lahmin, itu dagingnya, jildal, datang kulitnya. Itu yang dimaksud mudha'afun al-afah, pahala berlipat ganda yang hanya Allah yang tahu lipatan daripada pahala kurban. Artinya oleh Imam Nawawi dibedakan pahala kurban dengan sedekah, maka haram, nggak boleh kata beliau untuk mendapatkan pahala yang luar biasa tadi. Tapi Abu Hasan Ka'badi nggak suka, samain baik nggak apa-apa. Berarti kalau ada yang begitu kurbannya berpahala sederhana seperti sedekah. Bapak pilih yang mana? Kalau pingin gede pahala, pisahkan sedekah dengan kurban, maka ikut ulama. Contoh, zakat fitrah 3,5 liter setelah 30 hari kita berpuasa, Bapak cuma bayar 3,5 liter setengah. Coba bayarnya, sama nggak zakat fitrah dengan sedekah? Jadi kalimat Nabi yang pakai man addaha qabla shalah. Kalau ada orang bayar zakat sebelum salat Idul Fitri, zakatun makbulatun, ku terima zakatnya kata Allah. Tapi waman addaha ba'da shalah, kalau ada orang datang kucuk-kucuk ke panitia tapi ngambil itu ngasihnya zakat fitrah setelah salat Id. Apa kata Nabi? Shadaqatun minas shadaqah, biasa aja sedekah biasa. Artinya zakat fitrah berbeda dengan sedekah. Berani nggak Bapak besok ngambil atau nenteng zakat fitrah setelah sholat? Berani nggak? Kenapa enggak? Karena beda zakat fitrah dengan sedekah. Demikian kurban Bapak. Makanya ngaji itu sampai dikeses, sampai paling dalam. Kalau saya ada orang yang ngotot, ini siapa kurban? Oh, buat bapak saya Pak Ustadz bin Haji ini. Ibu mau pakai kurban apa sedekah? Sedekah. Tulis nggak apa-apa. Emangnya begitu. Tapi kalau dia nggak bisa ini ngikut Imam Nawawi itu, ditanya dulu, Pak saya buat itu orang tua saya mau kurban pokoknya atas nama beliau. Terus diterangkan, jangan Pak, yang hidup aja lah. Begari iznihi, ada izinnya. Oh kata dia, anak saya, tulis anaknya. Saat ketika ditulis anaknya, bapaknya yang tadi di alam sana mendapatkan pahala kurban. Bantu begitu. Islam mah enak, MLM pahala. Ini sudah saya terangkan ya. Mohon maaf ya, ada video beredar itu Syekh Ali Jaber almarhum, semoga beliau dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan membela beliau. Bapak kalau satu keluarga ada 5, ada bapak, ada istri, anak 3. Hari ini tahun ini bapak seekor kambing kurban, anak paling gede. Niatnya begini, inta ada ahlul baiti, kata Nabi. Kalau sudah berkurban satu keluarga 1 ekor kambing tadi, kafabil jami, seluruh daripada keluarga itu kebagian kurbannya. Bukan kurban rame-rame, kurbannya 1, pahalanya kebagian 1. Itu maksudnya. Cuman beliau nggak ngerti orang bangsa Indonesia. Jadi tahun besok anak kita yang kedua korban lagi. Makanya niatnya, saya niatkan kurban sunnah Pak Ustadz atas nama saya Edi Juandi Firdaus bin Bapak Muhammad Sallallahu wa ahlihi dan keluarga saya. Boleh begitu, sehingga ketika kita begitu cuman 1 kambing loh, seluruh keluarga kita kebagian pahala kurban. Bukan rame-rame berkurban, gak sah rame-rame, tapi pahalanya kebagian. Itu gitu Pak. Cuman jangan ngomong begini, gue mau udah kurban, anak gue udah, lu kebagian. Nah kalau semuanya begitu, siapa yang kurban tahun depan? Bukan begitu maknanya. Nah, boleh. Makanya ngaji itu penting Pak. Redaksi kitab itu harus digali. Saya beberapa sama kiai-kiai besar itu kadang-kadang saya menerima ilmu dari beliau. Saya berdosa. Karena Fathul Qorib ini agak kasar, agak galak sedikit dibanding Fathul Wahab atau di dalam Fathul Mujib. Itu sedikit berbeda. Fathul Qorib itu kajian-kajian begitu indah. Apalagi di Al-Iqnah. Begitu indah bahasa kurban. Makanya Bapak jangan sembarangan ketika nih
Nah ini gambaran dah. Ustaz Ali ntar menerangkan lebih hebat lagi daripada saya, daripada urusan kurban. Silakan Pak, jangan sampai kurban itu dagingnya dijual, kulitnya dijual, nggak boleh. Nggak boleh, ada keterangan itu. Ya, seluruh ashabu Syafi'i yang menerima kurban daging sunnah tidak boleh yahrum, haram dagingnya dijual. Satu kitab yang membolehkan untuk dijual namanya kitab Bughyatul Mustarsyidin karangan As-Sayyid Al-Imam Abdullah Ba'alawi. Silahkan. Itu pun yang boleh menjual adalah paling miskin di kampung itu. Karena ketika belum kasih daging, dia yang butuh daging, tapi beras yang dia butuhkan, maka kudu dijual. Tapi kalau ada orang ngambil pala kambing pakai motor kemudian dijual, itu motor mampu berarti. Nggak boleh pala kambing dijual. Nggak boleh, haram Pak. Haram. Bapak melototin terserah. Saya sampaikan sesuai dengan saya ngajar sampai ke Departemen Agama Pabuaran. Di sana ada 14 ustaz. Saya berguru juga kadang-kadang tukeran kitab sama mereka semua. Itu gambaran. Baru tahun ini rata-rata belum ngerti. Ternyata kurban nggak boleh dijual. Tapi ternyata begitu. Kulit, mendingan jadi bedug kulit Pak. Jangan sampai diterima ke pengepul. Haram. Gitu. Boleh nggak? Sehingga tadi si tukang jaga boleh nggak nerima panitia, boleh nggak nerima daging? Boleh, ada jatahnya saat Pak Sahadi sebagai ketua panitia, nih Ustaz Ali jatah. Tapi jatah itu bukan upah karena dia warga sini, kebagian, bukan upah. Terus saya datang sebagai mudhahi, orang yang berkurban. Ustaz datang, Ustaz Sahadi, Ustaz ini jatah ente yang sepertiga, saya terima Pak Sahadi, tapi tolong ini saya serahkan ini buat tukang jagal panitia. Sah tukang jagal menerima daging. Jangan main embat-embat banget. Ada yang begitu di sono, Meksiko. Oh, boleh sembarangan Pak. Ini agama Allah, bukan Bapak yang ngatur. Supaya di sono sempurna. Makanya Nabi sampai mengatakan kalau ingin tahu pahala kurban, hitung dulu dari binatang itu. Siapa yang berani itu ngambil kiamat dengan ketemu. Susah suruh ngitung, artinya pahalanya tak terbatas atau tak terhitung. Ini gambaran Pak ya, ini saya melenceng sedikit karena kadang-kadang gambaran ini sering di bulan Zulhijjah ini. Nah, balik lagi kepada tadi yang meninggal, baru ana muwakkalu birizqika. Datang lagi Pak yang kedua, malaikat kanan empat. Assalamualaikum pulang. Ana muwakkalu bisyurabika, aku mewakili malaikat yang tugasnya ngurusin makan dan minum. Aku lihat di ujung timur sampai barat, minummu, makananmu sudah tidak ada setetes pun. Fadal desah, sebentar lagi kau akan kucabut. Coba Bapak dengar begitu. Malaikat tuh kalau ngobrol sama kita tuh nggak kayak kita Pak, sautul kuah, artinya keras menggelegar seperti petir. Tapi ntar ada riwayatnya Pak, ada yang lembut itu setelah Umar Ibn Khattab itu. Kalau ngajiin sampai subuh sih boleh, emang saya mati kayaknya sih. Capek. Berikutnya, Assalamualaikum ana muwakkalu bi anfasika. Aku mewakili malaikat yang ngatur naik turun napasmu. Qalabtu fil ardi ghuratan nasraban, tidak ada lagi aku lihat ujung timur sampai barat meskipun hanya sela napasmu. Wahai fulan, sebentar lagi akan kuambil dengan bosku malaikat Israil alaihissalam. Terakhir, Assalamualaikum ana muwakkalu bi ajalika. Akulah malaikat yang bertugas untuk mencabut waktumu. Meskipun tinggal 2 jam, kutungguin 2 jam. Begitu Pak. Malaikat mah orangnya tak beda dengan kita. Badar baik kita. Badar kan kita? Badar ketemu ajan santai Pak. Malaikat Pak langsung yuk maru. Apa yang diperintahkan langsung dikerjakan kalau karena dia tidak memiliki syahwat tadi. Enak jadi malaikat Pak ya. Tapi tugasnya berat begitu. Nah 4 tadi beres, datang ke sebelah kanan, sebelah kiri. Nah ini Pak, mohon maaf. Ini uji nyali ntar ya. Khawatir Bapak habis ini ada kedatangan seperti ini, berarti siap-siap. Beres 4 tadi, datang berikutnya malaikat tertinggi. Kali mau kita dulu pencatat amal kebaikan. Ntar berubah wujud bentuknya itu jadi iblis. Satu yang sebelah kanan akan keluar seorang ibu wajahnya, yang kalau sebelah kiri datang seorang ayah. Ini fungsinya Pak. Lagi ngap-ngapan kita ngomong, kelihatan itu sebelah kanan seorang ibu.
Apa kata ibu kita? Wahai anakku, selama ini aku yang mengandung 9 bulan, selama ini pula aku yang menyusui, selama ini pula aku yang memberikan pakaian, memberikan susu kepadamu. Tolong sebut namaku. Itu posisi bapak sakaratul maut disebut nama emak. Berat kan? Nggak boleh, itu bukan dia, itu iblis itu. Dan saya kasih tahu kan bocoran namanya. Nggak boleh, itu ibu yang berwujud iblis. Nggak boleh, itu ujian terakhir sebelum bapak diambil nyawa itu. Nggak boleh. Besok kalau ibu kita paling sudah nggak ada, dia ngomong sebut nama saya, makanya sebut talqin. La ilaha. Sebenarnya talqin itu bukan orang yang bau meninggal, karena orang meninggal ininya udah budek pak. Talqin buat yang itu sering tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kamu sadari kalau nggak salah tadi sampai 50 apa berapa? Karena terbiasa bacaan itu akan diucapkan ketika kita sakaratul. Nggak usah lah, itu mah hanya syariat. Hakikatnya ini udah nggak denger, mata udah nggak ngelihat. Itu talqin buat yang hidup maksudnya. Tuh, udah jantungnya mah udah beresnya. Beres nih Pak ya. Singkat cerita saja. Idza balagatul hulkum, sampai di leher malaikat ngambil bagian doa. Begini bentuknya malaikat. Saya terus aja guru yang ngomong. Lu ngomong terakhir, coba itu. Ngomong terakhir. Itu anak buah Israel ngomong. Balagatul hulkum, terhela napas. Ngomong terakhir. Enggak bisa ngomong kita. Lihat kalau kirim. Lihat kanan kiri atas bawah. Lihat. Ya, itu orang yang ibadah aja dibentak, apalagi orang yang kagak ibadah. Duh, amsong dah kalau begitu. Berat, balak 6 dah. Kayak begini, singkat cerita, jika itu entar meninggal kebaikan, maka malaikat rahmah yang menemui beliau naik ke atas, dicap stempel dia muslim atau bukan. Kalau muslim turun naik ke bawah, perintah Allah, irji'uha ila badannya, kembalikan ruhnya ke badannya. Hatta tanzura ila min jasadi, supaya dia lihat jasadnya. Setelah ruh itu ngelihat, itu mayatnya, ini ruhnya. Ada yang yahdunu maryam yahzun. Jadi tahu mayat itu siapa yang nganter, siapa yang sedih, siapa yang ngebegek-begegin, ada itu. Tahu itu. Hatta tusal jannata ila qabri, sampai dia mengantarkan ke kuburannya. Jadi itu dia di sini belakang. Ala hadzal bin ba'id, dia kejauhan saya. Sampai di sini Pak, jala orang yang akan meninggal dunia. Ntar lanjutannya ada lagi. Malam ketiga ngapain, malam kelima ngapain, malam ketujuh ngapain. Minum dulu saya. Karena malam Senin ini yang ngaji di sini Ustaz. Malam Senin terus ya? Enggak ya? Tadi suruh saya sini malam Senin. Oh iya, ngopi ya. Karena tadinya malam Senin. Karena ini biar puasa nih. Ketika sudah masuk malam ketiga, Pak, mohon maaf, itu ditanya, ya Rob, kata nih, yang sudah meninggal tadi, sudah masuk malam madiatan salat ayam, sudah masuk malam, ya Rob, izinkan saya, hatta amsia, berikan kesempatan saya berjalan. Yang ngomong bukan badan Pak, tapi ruh. Untuk bang ila jasadi, saya ingin lihat jasad saja. Apa yang terjadi di malam ketiga? Kata Allah, fa'izanallahu lahu, aku berikan izin pada berikan. Apa ada syaratnya? Fayazi ila qabrihi wa yajra alaihi min bait. Kamu jaraknya harus jauh. Mohon maaf Pak, ini ruhnya, mobil yang ada itu di situ makamnya. Dari sini, nggak boleh dekat ruh itu. Tapi datang. Apa malam ketiga? Waqad sala mimman khairihi wa min famihi damun. Keluar malam ketiga 2 cairan darah dari lubang hidung dan mulut. Kita akan mengalami itu. Singkat cerita, waqad kanat saham satu ayam. Malam kelima pun dia minta izin sama Allah untuk melihat jasadnya. Waqad sala mimman khairihi wa min famihi wa uzunihi ma'un sadidin wa qayhin. Tambahin kalau malam kelima sudah mah hidung, sudah mah mulut, ditambah kedua telinga, pecah gendang telinganya, sudah bukan darah, sadidin wa qayhin, darah bercampur nanah.
Singkat cerita yang terakhir, wa kanat sab'atu ayam, untuk malam yang ketujuh, waqad waqa'a badanahu dudun katsirun, dari ujung rambut sampai kaki isinya sudah belatung semua. Kita akan mengalami itu, episode itu. Ya, satu yang tidak akan ambil bagian, tidak akan pernah binatang-binatang tanah bisa menghinggap kepada kita. Bapak satu, kata Imam Ibnu Katsir, Bapak hafalkan surat Al-Mulk. Jumlah ayatnya 30, hafalin. Karena ini ada keterangan dalam kitab Ibnu Katsir. Siapa yang hafal, diimani itu, maka itu akan keluar jasadnya. Dari jasadnya ketika disiksa berupa manusia yang mirip dengan kita. Itu amalan daripada surat Al-Mulk. Kata Al-Mulk ngomong, kau cambuk malaikat dia, berarti kau cambuk saya. Kalau kau cambuk saya, berarti kau cambuk malaikat. Lari malaikat lagi. Karena nggak berani nyambuk surat Al-Mulk. Hafal ini? Hafal semua ya? Ahli semua di sini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya buat kita semua. Ini buat saya Pak, bukan buat Bapak. Mohon maaf lahir batin. Ya, dari yang tadi malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, bahkan ntar sampai 1 tahun, kita doakan Bapak Haji Banin bin Haji Pendek. Beliau yang 100 ini posisinya 3 bulan sedang berkumandang di pertengahan Lauhul Mahfuznya Allah, bukan di atas, belum. Dia akan terus muter menurut amal-amal yang baik, tergantung anak turunannya. Jadi kalau anaknya maaf, turunannya maksiat, dia kena cambuk siksaannya. Kalau sedang ngaji begini, dapat kebahagiaannya. Itulah susahnya. Nah, makanya jangan sampai kita bermaksiat. Kalau sayang mangkong sama uyut-uyut kita, jangan maksiat. Makanya kalau ngaji gini nggak usah diisol, khusus di uyut saya nggak usah, udah lemes, otomatis, metik. Udah nggak pakai konvensional lagi. Kayak gitu ya. Kaji sama Ustaz Ali itu per huruf Pak. Kaji Yasin tadi bukan Yasin yang datang, tapi per huruf Yasin datang. Ini malaikat mau ngegedik nih, lewat dulu huruf. Diam baik nih, pertama aja gitu. Tambah lagi Fatihah. Fatihah bukan tadi Ustaz Ali yang baik, sebanyak ini tadi per huruf Fatihah. Silakan Bapak kalau menghitung mah. Berat saya mah ngitung. Itulah baiknya Allah kepada umat baginda Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan sekali lagi Bapak Haji Banin bin Haji Pendek. Beliau di alam kuburnya selalu mendapatkan naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika dipandang selama hidupnya ada kealpaan, ada kecacatan, kita doakan hari ini semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni seluruh kecacatan amalnya, diganti dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah bil qabul wa ta'mulin wa salahi zahiran wa batinan fid dini wa dunya wal akhirah, dafi'atan kulli syarri wa kulli khairi lana wa li ahbabina wa li walidina wa nashina ma'alimna fid dini ma'lufi wa lafiyah ma'ana yati anna Allah qulubana wa kalimatukal huda wal afafi ummati ala dinil islami wal iman bila mihnatin intihani bihaqqi sayyidina adnan wa li kulli niyatin salihah la hadratil habibi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, khususan ila ruhi ya Allah Bapak Haji Banin bin Haji Pendek. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'abihi wa'fu anhu, Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tabtina ba'dahu waghfir lana wa lahu ij'al jannatan masahu bi barakatil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian tadi telah sama-sama kita dengar tausiah yang telah disampaikan oleh guru kita. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kita bisa mengambil daripada pelajaran tersebut